ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa yang ide kreatif. Dari latar belakang seorang guru harus memberikan dukungan dan arahan. Ki Hajar Dewantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfareza Ahmad, bicara pertama dari tim proposisi. Untuk yang pertama kalinya kami dalam mosi perdebatan kali ini, kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, dari mosi perdebatan kali ini kami akan menyampaikan ranah argumentasi kami dalam 3 section. Section pertama, kami mengatakan bahwa sistem ini menjadi sebagai elemen pengatur dalam pendidikan Indonesia yang akan menjalankan tugasnya, prosesnya sesuai dengan tujuan yang akan dimajukan pada pendidikan nanti Indonesia, pada pendidikan nanti Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah kurikulum merdeka. Di sini kurikulum dan merdeka. Kurikulum ini kami katakan sebagai perangkat pembelajar yang akan menjadi rancangan pembelajar bagi para pendidik yang akan memberikan sebuah rancangan kepada para siswa sehingga para siswa tersebut dapat menarik perhatian dari cara mengajar para guru tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan kedua adalah merdeka. Dengan kata merdeka ini berarti kita sebagai pelajar telah merdeka, telah sejahtera, telah bebas dari kejamnya pendidikan yang dulunya pendidikan itu harus meminimalisir para siswanya itu harus menguasai berbagai mata pelajaran. Tetapi dengan hadirnya yang namanya kurikulum merdeka ini akan bisa membebaskan para siswa dan mensejahterakan manusia, para siswa dalam memilih mata pelajaran yang akan menjadi pokok utama ke masa depannya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ya Dewan Juri yang terhormat, perlunya penerapan kurikulum merdeka ini untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Kurikulum merdeka ini memang sudah ada sejak tahun 2021. Penerapannya sudah contoh penerapannya juga sudah kami cantumkan, yaitu adalah SMA Negeri 3 Gorontalo, Dewan Juri yang terhormat. Dari sekolah kami itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, dengan hadirnya kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan kualitas pendidikannya, Dewan Juri yang terhormat. Dengan para siswanya akan memilih berbagai mata pelajaran yang akan menjadi titik fokus mereka ketika mereka sudah masuk ke dalam perguruan tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Dengan ini mereka tidak akan terlalu leluasa menguasai berbagai mata pelajaran, dan itu tidak akan berefek nanti ketika mereka masuk ke dalam perguruan tinggi nanti, Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yaitu adalah kualitas pendidikan. Di sini kami karakteristikan yaitu adalah kualitas dan juga pendidikan. Kualitas ini kami katakan sebagai mutu yang baik buruknya pendidikan, dan kita sebagai pendidik harus lebih meningkatkan kualitas tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan kemudian yaitu adalah pendidikan. Pendidikan ini harusnya menjadi keterampilan siswa sebagai bahan penerapannya ke dalam kehidupan nanti, Dewan Juri yang terhormat. Pendidikan juga ini harusnya merubah pola berpikir, mindset para siswanya agar bisa dapat meningkatkan kualitas mutu dari bangsa itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada section yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, saya katakan bahwa aturan pendidikan saat ini akan membawa perubahan terhadap pendidikan di Indonesia. Sehingga dengan adanya perubahan pendidikan di Indonesia, maka akan ada perubahan di mana Indonesia ini akan lebih maju, Dewan Juri yang terhormat. Perubahan ini yang saya katakan bahwa dilihat dari segi pendidik dan siswanya, Dewan Juri yang terhormat. Dari mana segi pendidiknya, Dewan Juri yang terhormat? Kita bisa lihat bahwa para pendidik kurikulum merdeka itu telah dilakukan pembinaan CGP selama 6 bulan, Dewan Juri yang terhormat. Sehingganya para guru tersebut dapat meningkatkan mutu kualitas mengajar mereka dengan cara mereka lebih inovatif, kreatif dalam menarik perhatian para siswa. Sehingganya para siswa tersebut tidak akan monoton di situ saja, tetapi para pendidiknya akan menarik pembelajarannya agar para siswa tersebut terlihat menarik, Dewan Juri yang terhormat. Dengan hadirnya CGP ini, Dewan Juri yang terhormat, dapat berubah mindset para pendidik yang awalnya mereka tidak terlalu fokus terhadap peserta didiknya atau bahkan mata pelajarannya, tetapi dengan hadirnya CGP ini, para pendidik itu akan lebih fokus terhadap mutu kualitas pendidikan para siswa dan juga bagaimana cara menyampaikan mata pelajaran yang akan mereka sampaikan nanti, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua yaitu adalah saya akan mengatakan bahwa penerapan kurikulum merdeka ini akan memenuhi hak para siswa nanti, Dewan Juri yang terhormat. Dan hak-hak ini akan disampaikan oleh pembicara kedua, Aura Filita Mopangga, di mana beliau akan menyampaikan berbagai undang-undang yang menjadi dasar hukum dari hak-hak para siswa tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa saya mengatakan bahwa penerapan kurikulum merdeka ini akan memenuhi para hak para siswa, Dewan Juri yang terhormat?
Karena dengan hadirnya kurikulum merdeka, para siswa akan bebas memilih berbagai mata pelajaran dan itu akan memenuhi haknya sebagai para siswa Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka tidak menyukai fisika, otomatis mereka tidak akan memilih fisika dan itu akan sesuai dengan hak-hak mereka di mana mereka harus fokus terhadap titik temu mereka ketika mereka sudah di perguruan tinggi. Orang yang masuk ke kedokteran tidak mungkin akan mengikuti pembelajaran yang IPS, yang berbasis IPS. Otomatis yang masuk ke kedokteran harus berfokus kepada berbasis IPA Dewan Juri yang terhormat. Berikutnya adalah kebebasan memilih ini akan lebih fokus terhadap titik temu yang seperti yang saya sampaikan tadi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga adalah kurikulum merdeka ini akan berfokus pada karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Bukan hanya berfokus pada bidang akademik saja, tetapi sangat berfokus terhadap karakter-karakter para siswa dengan berbagai dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang berartikan bahwa setiap nafas para siswa tersebut mengandung sila-sila Pancasila. Kita sebagai negara yang memiliki dasar hukum ideologi Pancasila otomatis harus memiliki penerapan Pancasila yang ada di dalam kehidupannya Dewan Juri yang terhormat. Yang berikutnya adalah keuntungan utama lain dari kurikulum merdeka ini adalah para siswa tersebut harus mengikuti pembelajaran 70% di dalam kelas dan selebihnya 30% yaitu mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, para siswa itu akan lebih luas dan mereka akan lebih bisa menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang ada di luar sana Dewan Juri yang terhormat. Misalnya dalam proyek tersebut para siswa akan diberikan masalah bagaimana mereka harus mengolah sampah. Dengan adanya masalah tersebut, para peserta didik itu harus bisa menyelesaikan masalah terkait tentang sampah tersebut Dewan Juri yang terhormat. Sehingganya mereka itu sudah memiliki mindset bagaimana mereka agar bisa menghadapi dunia luar ke depannya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, para siswa yang tidak monoton ke pembelajaran di dalam kelas ini tetapi akan lebih memiliki kebebasan dan keluasan dalam pembelajaran di luar sana Dewan Juri yang terhormat. Mereka akan lebih mengenal alam dibandingkan mengenal yang namanya di ruang kelas Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada section yang ketiga Dewan Juri yang terhormat, adanya sistem kurikulum merdeka ini yang seperti saya bilang bahwa akan membawa kemajuan terhadap kualitas pendidikan Dewan Juri yang terhormat, dapat menciptakan pembelajaran yang esensial sesuai dengan kebutuhan para siswa tanpa harus terlebih dari kebutuhan dari para siswa tersebut Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan ini harus berjalan sesuai dengan berjalannya zaman yang maju. Ketika kita sudah di zaman yang saat ini tetapi kita harus menerapkan kurikulum KTSP, otomatis tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan teknologi Dewan Juri yang terhormat. KTSP itu hanya berguna bagi para siswa yang memang belum mengenal teknologi, tetapi dengan hadirnya teknologi perkembangan yang sudah semakin maju, otomatis para kurikulum juga atau bahkan sistem pendidikan juga harus menyesuaikan mindset sesuai dengan perkembangan teknologi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga yaitu adalah memberikan kebebasan bergerak bagi para siswa dan pendidik. Oke, sekian dari kami. Sebelum kami menutup mosi perdebatan kali ini, saya dari tim proposisi pembicara pertama mempertegas bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.